Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Hati Ramadan dengan NPM 6023210095. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bisnis psikologi framework atau dalam bahasa Indonesia kerangka kerja psikologi bisnis. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman semua, izinkan saya mulai. Di sini, poin yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pengertian bisnis psikologi framework. Yang kedua, asal-usul bisnis psikologi framework dan landasan teoritis. Yang ketiga, komponen utama bisnis psikologi framework. Yang keempat, tujuan akhir dan manfaat bisnis psikologi framework. Yang kelima, contoh penerapan praktis dalam perusahaan. Ini poin pertamanya, pengertian. Selanjutnya ada poin kedua, asal-usul dan teoritis. Yang ketiga ada komponen utama. Yang keempat ada tujuan akhir dan manfaat. Yang kelima ada contoh penerapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang pertama, pengertian bisnis psikologi framework, atau bisa dibilang sebagai jembatan antara psikologi industri dan organisasi dengan manajemen bisnis. Kalau biasanya bisnis hanya dikejar untuk cari untung, di sini ada sudut pandang lain. Bagaimana perusahaan juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan bikin karyawannya sejahtera. Kenapa ini penting? Karena karyawan yang merasa dihargai dan nyaman biasanya lebih semangat, lebih loyal, dan lebih kreatif. Jadi, kerangka ini mengingatkan bahwa keberhasilan bisnis itu nggak bisa cuma dilihat dari angka keuntungan, tapi juga dari bagaimana budaya kerja dibangun. Bagaimana pemimpin memperlakukan tim, dan bagaimana suasana kerja sehari-hari. Dengan kata lain, bisnis psikologi framework ngajarin kita untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kebutuhan manusia. Kalau itu bisa, jalan jadi seimbang. Perusahaan bukan hanya bisa bertahan, tapi juga tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Poin yang kedua, asal-usul dan landasan teoritis. Awalnya, konsep ini muncul sekitar tahun 1990-an, ketika perusahaan besar mulai sadar bahwa faktor manusia itu penting, bukan cuma modal, finansial, atau teknologi. Misalnya Kurt Lewin dengan teori Flynn teori menekankan bahwa perilaku dipengaruhi lingkungan. Lalu Herzberg dengan teori motivasi higienis menyoroti pentingnya kepuasan kerja. Landasannya juga banyak dari teori motivasi, sistem organisasi, dan human capital yang melihat karyawan sebagai investasi. Poin yang ketiga, bisnis psikologi framework punya 3 komponen utama. Yang pertama, strategic direction capital, yang berisi visi, misi, dan nilai perusahaan sebagai arah. Yang kedua, organization capital, yang meliputi budaya kerja, struktur, sistem, dan kepemimpinan. Yang ketiga, human capital, yaitu modal manusia berupa kompetensi, kesejahteraan psikologis, dan kemampuan berkolaborasi. Nah, ketiganya ini harus seimbang.
Kalau salah satunya lemah, perusahaan bisa goyah. Poin yang keempat, ada tujuan akhir dan manfaat bisnis psikologi framework. Tujuan akhir dari bisnis psikologi framework bukan sekedar mengejar profit, tapi bagaimana perusahaan bisa berkelanjutan dan kompetitif, sambil tetap menjaga kesejahteraan psikologis karyawan. Artinya, karyawan gak cuma dianggap tenaga kerja, tapi juga manusia yang perlu didukung secara mental dan emosional. Dari situ banyak manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama, produktivitas meningkat. Karena karyawan yang sehat secara psikologis akan lebih fokus dan termotivasi. Yang kedua, turnover lebih rendah. Jadi perusahaan tidak terus-menerus kehilangan orang dan keluar biaya besar untuk rekrutmen karyawan baru. Yang ketiga, inovasi lebih tinggi. Karena lingkungan kerja yang aman secara psikologis mendorong karyawan untuk lebih berani menyampaikan ide-ide kreatif. Yang terakhir, reputasi perusahaan menjadi positif, baik di mata calon karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Poin yang terakhir, biar lebih konkret, saya coba kasih gambaran penerapan bisnis psikologi framework di dunia kerja. Yang pertama, untuk karyawan misalnya ketika banyak yang kerja jarak jauh, perusahaan bisa pakai survei atau sesi sharing untuk tahu tantangan yang mereka hadapi, seperti rasa lelah atau terisolasi. Selain itu, bisa juga dibuat program untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan serta membangun budaya kerja yang positif, supaya orang merasa nyaman. Yang kedua, untuk pemasaran dan pelanggan. Prinsip psikologi bisa dipakai untuk memahami perilaku konsumen, apa yang mereka butuhkan. Bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Dari situ, perusahaan bisa bikin kampanye yang lebih efektif dan membangun loyalitas jangka panjang. Yang terakhir, untuk operasi dan strategi, misalnya dengan menganalisis cara kerja tim untuk menentukan bagian yang bisa lebih efisien, lalu memperkuat strategi bisnis agar lebih tahan terhadap perubahan pasar. Selain itu, pemahaman psikologi konsumen juga bisa dipakai untuk mengembangkan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bisnis psikologi framework bukan sekedar konsep akademis, tetapi sebuah pendekatan yang menggabungkan psikologi dengan bisnis secara praktis. Fokusnya bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membangun kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan membuat perusahaan lebih berkelanjutan. Kalau perusahaan mampu menerapkan kerangka ini secara konsisten, hasilnya bukan cuma produktivitas yang meningkat, tapi juga loyalitas karyawan, inovasi yang lebih kuat, dan citra perusahaan yang positif. Dengan kata lain, bisnis psikologi framework memberi keuntungan jangka panjang, baik untuk bisnis maupun manusia yang ada di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.